Belum kompak, sanggup? Bumi pertiwi memanggil kita, bergotong royong membangun negeri. Bersama Partai Kebangkitan Nusantara, menuju bangsa berdikari. PKN Partai Kebangkitan Nusantara, Pancasila UUD 45. PKN Partai Kebangkitan Nusantara, pengawal NKRI Bhinneka Tunggal Ika. Bangkit, bangkit Nusantara, sejaga seluruh rakyat Indonesia. Jaya, jaya Nusantara, damai bersatu bangsa Indonesia. Bangkit, bangkit Nusantara, sejaga seluruh rakyat Indonesia. Jaya, jaya Nusantara, damai bersatu bangsa Indonesia. Bersama Partai Kebangkitan Nusantara. Oke teman-teman, mana semangatnya? Kita beri tepuk tangan yang luar biasa. Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara. Berikan tepuk tangan yang terbaik dulu ya, tepuk tangan yang panjang. Teman-teman foto bersama kita kasih dulu ya. Waktu kita dengan Ketua Umum sangat terbatas. Kita harus maksimalkan waktu untuk kita mendengarkan arahan politik dari Ketua Umum kita. Teman-teman, unsur pimpinan daerah NTT mohon untuk kita arahkan Ketua Umum kita pada tempat yang sudah disediakan. Pimpinan daerah NTT mohon untuk kita arahkan Ketua Umum kita ke tempat yang disediakan sebelum beliau memberikan orasi. Oke teman-teman, sebelum beliau sampai di panggung, kita coba lihat sekali lagi ya. Nusantara PKN 14 Februari menang. Sekali lagi, Nusantara PKN 14 Februari berikan sambutan Anda yang luar biasa untuk Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara. Teman-teman, berikan antusias Anda, fokus Anda dan semangat Anda mengikuti arahan politik dari Ketua Umum kita. Ini hari yang istimewa, walaupun terbatas, tapi kita tidak boleh kehilangan momentum. Sekali lagi, berikan tepuk tangan untuk Ketua Umum kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, salam kebangkitan Nusantara. Yang saya hormati pimpinan daerah PKN NTT, pimpinan cabang Kota Kupang, dan pimpinan cabang PKN se-Pulau Timor, para caleg berkumpul di tempat ini
dalam rangka yang paling pokok adalah konsolidasi terakhir. Ini adalah pekan terakhir menuju 14 Februari. Ini adalah hari-hari terakhir menuju 14 Februari yang kita yakini 14 Februari itu akan menjadi hari kasih sayang politik rakyat kepada Partai Kebangkitan Nusantara. Jadi kalau 14 Februari nanti di banyak tempat dirayakan sebagai hari kasih sayang buat anak-anak muda, buat anak-anak setengah tua, orang-orang setengah tua, buat orang-orang yang sudah tua, kita berharap sekaligus kita yakini bahwa 14 Februari itu nanti menjadi tanda keras, menjadi tanda yang kuat, menjadi tanda yang nyata bahwa meskipun PKN adalah partai paling baru, PKN partai paling muda, partai paling bontot, tetapi sebagai yang baru, yang muda, yang bontot, yakinlah bahwa kasih sayang rakyat berupa kepercayaan kepada partai kita dan caleg-calegnya tidak kalah dengan partai-partai yang sudah lama. Politisi-politisi yang sanggup loyal, yang sanggup setia, yang sanggup tegak lurus pada aspirasi rakyat. Saudara sekalian, kepada partai yang dibutuhkan adalah kedisiplinan, disiplin kepada partai, tetapi loyalitas politik adalah kepada rakyat. Jadi tolong dibedakan. Loyalitas politik politisi itu hanya satu arahnya, hanya satu sumbernya, pemilih rakyat yang akan memberangkatkan saudara-saudara para caleg dari daerah pemilihan masing-masing. Dari mana saudara berasal? Dari rakyat pemilih di dapil itulah, rakyat itulah yang mesti menjadi sumber kesetiaan, arah kesetiaan saudara-saudara. Kepada partai yang diperlukan adalah tertib dan disiplin, patuh pada ADART dan peraturan-peraturan organisasi. Tetapi sekali lagi, loyalitas politik itu hanya kepada rakyat. Mengapa ini saya tekankan? Karena saudara-saudara sekalian, saya keliling Indonesia bertemu dengan berbagai macam pemilih, berbagai macam ragam rakyat Indonesia. Banyak di antara mereka yang merasa partai maupun politisi itu suka tidak loyal kepada rakyat. Tidak boleh PKN menang tapi demokrasi kalah. Tidak boleh PKN menang kalau rakyat kalah. Kalau PKN menang tapi rakyat kalah, itu tidak ada gunanya bagi PKN. Bagaimana membuat rakyat juga menang? Bagaimana membuat demokrasi juga menang? Caranya adalah politisi-politisi yang dilahirkan lewat pemilu, baik DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, menjadi politisi-politisi yang amanah,
menjadi politisi-politisi yang bertanggung jawab, menjadi politisi-politisi yang setia kepada aspirasi rakyat. Kalau politisi hasil pemilu, anggota legislatif hasil pemilu, kalau pemerintah daerah hasil pemilu, setia kepada rakyat, loyal kepada rakyat, ingat terus memperjuangkan aspirasi rakyat, maka pemilu itu berarti kemenangan yang membuat rakyat juga menang. Jadi rumus PKN adalah PKN ingin PKN menang, tetapi demokrasi juga menang, dan terutama rakyat harus menang. Haram hukumnya bagi PKN kemenangan politik yang membuat rakyat kalah, yang membuat rakyat tersisih, yang membuat rakyat tidak terurus, yang membuat rakyat hanya dijadikan objek dari pemilu ke pemilu, dari pilkada ke pilkada. Habis pemilu, habis pilkada, rakyat dilupakan. Itu bukan politisi PKN. Kalau ada politisi yang lain begitu, itu bukan urusan PKN. Tapi PKN ingin menegaskan kesetiaan kepada rakyat, bahwa kalau PKN menang, maka demokrasi harus bergerak maju, dan rakyat harus menang menikmati hasil proses politik, yang proses politik itu menghasilkan kebijakan-kebijakan yang semata-mata memihak pada kepentingan rakyat, membela kepentingan rakyat, kebijakan yang bersama rakyat, bukan kebijakan yang menyisihkan rakyat. Itu prinsip dasarnya, saudara-saudara sekalian. Cinta pada saudara-saudara, tapi kita ingin membangun kesadaran dasar bahwa kecintaan politisi terutama haruslah kepada rakyat. Karena saya ingin tegaskan, politik yang tertinggi sesungguhnya adalah kemakmuran rakyat. Politik yang tertinggi adalah kemakmuran rakyat. Karena tujuan politik adalah perbaikan keadaan rakyat, perbaikan kehidupan rakyat, perbaikan keadaan daerah ini, perbaikan keadaan negara ini. Ujungnya adalah rakyat. Harus tangguh, kuat, ulet, dan hebat. Kalau tidak tangguh, tidak kuat, tidak ulet, tidak hebat, silahkan berhenti menjadi politisi. Karena politisi itu terkait dengan kata politik. Kata politik itu kandungan utamanya apa? Kandungan utama kata-kata politik adalah publik. Di dalam politik kandungan utamanya adalah publik. Publik itu apa? Urusan orang banyak. Urusan orang banyak itu apa? Rakyat. Dalam pemilu rakyat itu ada di mana? Di dapil masing-masing. Itulah wilayah tugas, wilayah kerja, wilayah tanggung jawab dari masing-masing politisi. Jadi kalau ada politisi berpikir dirinya sendiri, dia sesungguhnya tidak sedang berpolitik. Kalau politisi hanya berpikir tentang masa depan keluarganya, sesungguhnya dia tidak sedang berpolitik, tetapi dia sedang mempolitiki rakyat. Dia sedang mempolitisasi rakyat, dan itu sama sekali bukan politisi. Kalau disebut politisi pun itu politisi KW. Saya harapkan menjadi spirit bagi saudara-saudara sekalian untuk hadir sebagai politisi semata-mata ingin memperbesar kontribusi bagi kemajuan NTT, bagi kemajuan negeri ini, bagi kemajuan Indonesia, dan bagi kebangkitan Nusantara. Sekali lagi
saudara-saudara sekalian, saya senang, saya gembira, saya bahagia bisa ketemu dengan saudara-saudara hari ini. Jangan lupa waktunya tinggal 7 hari. 7 hari ini jadikan hari-hari penuh perjuangan. Jadikan 7 hari ini barangkali menjadi hari-hari yang panjang, hari-hari penuh keringat politik, hari-hari yang berpeluh. Tetapi kita punya cita-cita besar bahwa 14 Februari hari-hari yang panjang, hari-hari penuh keringat politik, hari-hari berpeluh itu kemudian akan ditutup, akan diakhiri dengan hari yang indah. Jadi saudara-saudara sekalian, saya akhiri bahwa keberhasilan kita dasarnya adalah keberanian berjuang kita. Keberhasilan kita basisnya adalah kepercayaan dan mandat rakyat. Kesetiaan kita kepada aspirasi rakyat itulah yang akan menentukan masa depan kita. Saya ingin di Pulau Timur ini pasca 14 Februari yang akan datang, pohon-pohon politik PKN ini akan tumbuh makin besar, makin kuat, buahnya banyak, dan siap untuk menyongsong masa depan yang lebih indah pada pemilu-pemilu berikutnya. Jadi jangan pernah berkecil hati, jadi jangan pernah pesimis. Jadi saudara-saudara sekalian, jangan pernah membayangkan bahwa di hadapan kita hanya kesulitan-kesulitan dan tantangan. Politisi-politisi yang tidak tangguh, politisi-politisi yang kecil hatinya, politisi-politisi yang tidak punya militansi, saya yakin saudara-saudara tidak akan pernah berani maju pemilu lewat partai baru. Betul? Politisi-politisi yang tidak pemberani tidak mungkin menyediakan diri bertanding lewat partai baru. Hanya politisi-politisi yang berani, yang tangguh, yang kuat, yang memilih bertarung, bertanding, berkompetisi politik lewat partai yang muda, yang baru. Inilah gempa politik di Nusa Tenggara Timur ini. Kalau belum gempa besar, bikinlah gempa-gempa kecil di mana-mana, dan gempa-gempa kecil itu melahirkan kursi di mana-mana. Karena dari gempa-gempa politik kecil itu akan terbuka ruang yang lebih besar bagi rakyat untuk bisa memperjuangkan aspirasi dan kepentingan politiknya. Sekali lagi, fokus perjuangan kita adalah rakyat, rakyat, dan rakyat. Terima kasih saudara-saudara sekalian, selamat berjuang seminggu terakhir. Kalau perlu tidak ada yang tidur. Kalaupun tidur sedikit saja. Tambah perolehan suara sebanyak mungkin, jaga perolehan suara sebaik mungkin, bisa dikonversi menjadi kursi-kursi dan kursi. Dan tujuan saudara-saudara untuk pemilu bukan untuk dapat kursi, bukan. Tujuan saudara-saudara ikut pemilu bukan untuk dapat kursi, tapi kalau dapat kursi digunakan sebagai sarana perjuangan politik bagi kepentingan rakyat. Selamat berjuang, Tuhan beserta kita, sejarah beserta kita. Saudara-saudara sedang menuliskan sejarah baru, saudara-saudara sedang menorehkan sejarah baru.
saudara-saudara sedang memproses bayi sejarah baru yang suatu saat akan menjadi bayi yang sehat besar dan menjadi pewarna politik demokrasi bagi negeri ini. Sekali lagi terima kasih saudara-saudara sekalian. Ini menjadi pagi yang indah dan bersejarah. Tanggal 7 bulan 2 tahun 2024 di tempat ini akan menjadi saksi sejarah yang indah bagi Nusa Tenggara Timur dan bagi seluruh Nusantara. Terima kasih saya, hormat saya pada saudara-saudara para pejuang. Kepada para pejuang hanya 2 kata dari saya. Terima kasih dan hormat. Perjuangan dan keyakinan politik kita. Nusantara bangkit, PKN Jaya 14 Februari. Nusantara, 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 PKN, 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 14 Februari, 14 Februari, lebih keras, 14 Februari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum turun. Jadi ada 5 kapimcap yang hadir. Ini Ketua Umum pernah dengar pengakuan dari Kapimcap BIN. Kapimcap Belu? Masih ada pakai. Yang berikut dari Kapimcap PTU. Tolong teriak. Ada mic lebih? Ada mic lebih? Kapimcap TTU, berapa target suara dari berapa dapil? Berapa target kursi dan berapa dapil? Kabupaten Timur Tengah Utara, 5 dapil, minimal kami rebut 3 kursi, 1 fraksi. Kabupaten TTS. Ini Kabupaten Belu sudah ngaku di depan Ketum, jadi tidak perlu lagi. Baik, terima kasih untuk Pak Syaraf Pak Ketum. Kabupaten Kupang dari 4 dapil siap 4 kursi. Kota Kupang. Kota Kupang merupakan barometer NTT. Kota Kupang akan memperjuangkan 5 kursi dan mengusung calon wali kota 2024. Terima kasih. Siap. Demikian Ketum, selanjutnya di bawah sekalian Kapimcap semua di belakang Ketum, kita juga Indonesia, jaya, jaya Nusantara, damai bersatu bangsa Indonesia. Bangkit, bangkit Nusantara, sejahtera seluruh rakyat Indonesia. Jaya, jaya Nusantara, damai bersatu bangsa Indonesia. Bersama Partai Kebangkitan Nusantara.
maju